terjadi dalam hidup Bella itu dia punya masalah sama masa lalunya, di mana banyak trauma yang terjadi dan dia tuh kayak masih susah gitu untuk bisa move on dari itu dan jadi nggak berani untuk terbuka sama orang. Itu problemnya kan. Independen, punya karir bagus, tapi orang-orang di sekeliling dia tuh selalu Muda bisa nggak Kak? Sama yang lebih muda, terus batas usianya berapa? Kalau Kak Tata batas umur yang lebih muda bisa nggak Kak? Sama yang lebih muda, terus batas usianya berapa? Ya 10 kan udah misalkan beda aku banget. sekarang kan mau 29. Kayaknya aku nggak mungkin sama yang di bawah 20 tahun sih gitu. Oh, itu Iya kan sih. sih. Nggak Kayak mungkin. Jauh Toddler banget deh sih. gue rasanya kalau udah Mm-mm. angka udah beda gitu. 19 tahun agak kayak dia baru lulus, baru kuliah ya. Iya. Jauh banget. Iya. Berarti batasannya di 5 tahun, 4 tahun atau berapa? Ya misalkan aku kayak kepala 2 nih, ya udah yang kepala 2 aja. Jadi Yang di bawah itu. gimana kalau umurnya 30 Kak? Ya udah kurangin 10 lah Kurang. bisa. 20, berarti 20. Enggak deh. Enggak, 9 atau 8. Ini sama lah kayak Fadi 9 atau 8. Iya, kalau 10 depannya udah beda lagi Kak. Berkaca dari series si Tiba-Tiba Berondong ini, kalau menurut kalian berdua nih, melihat dari karakter Langit, kira-kira apa sih pesona kenapa Berondong tuh bisa menggait wanita-wanita yang lebih tua? Kenapa ya? Itu sebenarnya yang aku gak relate dengan Langit ya, dari pribadi gitu. Langit itu dia gigih dengan apa yang dia mau, walaupun dia juga masih ada naifnya. Jadi ketika dia bertemu lagi dengan Tante Bella di kampus, dia kekeh banget untuk mendapatkan maaf dari Bella dan mau ngejalanin hubungannya lagi. Oh, ambisiusnya tinggi. Ambisiusnya tinggi dia. Tapi menurutku justru yang menarik adalah mungkin kenapa akhirnya Bella tuh juga bisa jadi luluh, karena ya dia begitu persisten dan mungkin cara-cara dia untuk mendekatkan diri lagi ke Bella tuh selalu unik gitu. Pesona Berondong. Pesona Berondong. Berondong tuh kalau stereotipnya Berondong tuh kayak menggoda banget gitu loh. kayak tante-tante jadi tante Bella. Berondong tuh kayak menggoda banget gitu kalau di society-nya gitu. Mungkin karena ada perspektif baru yang dibawa. Iya, Agak biasanya berbeda kadang kali. Berondong tuh justru banyak yang bilang kayak lebih romantis. Mereka suka yang kayak tiba-tiba ngasih hadiah gitu. Itu yang terjadi di Tiba-Tiba Berondong. Itu. Showering. Berondongnya sangat berondong ternyata. Diam-diam ngirimin bunga, Wah. diam-diam beliin matcha, Iya. ngirimin playlist. Ya Playlist tuh berondong banget sumpah. Wow. Kamu gitu nggak, Fadi? Apa? Suka bikinin orang playlist gitu nggak? Sekarang udah ada ini kan, bisa generatif playlist. Jadi Iya. kalau misalkan apa? Romance. Kalau misalnya bukan itu. Nah, aku soalnya belum ada kisah-kisah romance lagi kan. Jadi kalau misalnya someday ada lagi nih, terus mau playlist sekarang nih pakai yang AI aja, mau kayak gimana playlistnya nih gitu. Itu namanya bukan effort dari diri kamu dong. No, that's effort from my brain. Oke. Nilai romantisnya agak Berkurang. Iya. Buat Kak Tata sama Kak Fadi sendiri, pelajaran apa sih yang didapetin dari si series Tiba-Tiba Berondong ini? Pelajaran yang didapatkan lebih ke, kayak misalnya ini lebih ke kamu deh. Dia mah kayaknya fun aja ya. Iya. Kayak Berondong. Aku Enggak fun lah, aja. Langit kan juga banyak personal journey-nya gitu dalam 9 episode Tiba-Tiba Kalau Langit, Berondong. kalau dari Langit itu paling untuk tidak menyerah, untuk tidak gampang menyerah dengan apa yang kamu kejar, dan ketika kamu yakin kalau misalkan kamu ingin mengejar sesuatu, dan kamu sudah membayangkan kalau kamu sudah akan mendapatkan itu, maka itu akan terjadi kemungkinan besar. Hmm, Yes. setuju. Dan kalau
dari sisi Bella mungkin ya harus belajar untuk memaafkan diri sendiri atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus harus terbuka, siap untuk menerima cinta yang bisa datang secara tiba-tiba. Dan apa lagi ya? Kalau dari segi Bella, oh ya mungkin ya sebenarnya bukan cuma Bella sih, ini secara universal di series Tiba-Tiba Berondong itu bahwa yang namanya berpasangan dengan orang yang usianya beda jauh itu tuh bukan suatu hal yang salah gitu. Jadi kalaupun ada banyak tekanan atau banyak yang tidak setuju, selama kalian yakin cinta kalian tuh benar-benar genuine, ya perjuangin aja. Asal Gitu. usulnya udah legal ya. Oh iya itu menjadi catatan penting. Legal, asal usulnya udah legal ya guys. Tapi aku tiba-tiba penasaran sama Tante Bella, kan Tante Bella kayak di kehidupannya kayak punya masa lalu yang mungkin susah dilupakan gitu kan. Kalau dari sisi si Tante Bellanya, kayak kaget nggak sih tiba-tiba dar dideketin sama Berondong yang kayak tiba-tiba ngirim ini ngirim itu? Pastinya, makanya Bella kan juga nggak segampang itu menerima segala sesuatu yang diberikan oleh langit karena dia sangat menjaga dirinya dan hatinya yang sebenarnya rapuh, biarpun dia di luar terlihat seperti perempuan yang kuat, tegar, tapi itu semacam defense mechanism juga sih sepertinya. Takut love bombing juga sih. Karena kalau kayak dar. Iya, biasa begitu kan. Iya, love bombing, kirim ini kirim itu, besoknya menghilang. Langit berarti bukan berondong kere ya, dia ada ngirim-ngirim makanan macam. Dia bukan berondong kere kayaknya ya. Effort dia. Ya lihat aja dia kemana-mana kan naik motornya juga motornya Iya, bukan motor juga. sembarangan motor. Bukan sembarangan motor. Tahan. Motor apa tuh kalau bahasa? Motor bukan sembarang motor. Motor apa? Nah loh, Apa? tiba-tiba Motor. disuruh Motor adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Kak, share dong, ada fun fact gak nih pas proses syuting Tiba-Tiba Berondong? Nah, kejadian horor nggak sih? Nggak ada ya? Biasanya, Enggak sih kayaknya. Nggak ada. biasanya cerita horor tuh ada di film, di syuting film horor. Pasti Iya. ada tuh. Horornya dideketin Berondong tiba-tiba pernah. Kaget. Secara fun selama syuting ya. Fun facts. Oh, kita Fun tuh facts. super duper on time selalu kalau datang ke lokasi. Pernah nih ada satu hari di mana jadi kita tuh di lokasi syuting ada yang menjadi timekeeper untuk kedatangan talent-talent. Misalnya callingan jam 7 pagi, ya udah nih talent-talentnya pada nyampe jam berapa, kita harus absen. Pernah kita di calling jam 7 pagi dan kita nyampe barengan di set, bukan di set, maksudnya nyampe barengan di lokasi Lokasi. jam 6.58 teng. 658. Betul. Dan pernah ada kejadian, aku udah nyampe awalan, tapi aku belum absen. Oh. Karena, Ada di kok aku jam segini tulisannya gitu. Besok-besok, tip aku nyampe, aku begini. Cet, gitu. Jadi bukan pakai, biasa apa tuh kalau di kantor-kantor, pakai yang ada foto, yang dari aplikasi Oh, timestamp, iya, yang iya. aplikasi timestamp ya. Yang ada sampai lokasinya kan, jamnya dan lain-lain gitu. Jadi aku cukup kayak gitu. Terus dikirim ke grup kayak gue nyampe jam segini ya gitu. Enggak, aku kirim langsung ke orang Orangnya. yang bertanggung jawab dalam perabsenan. Oke, Kak. Itu sih. Series Tiba-Tiba Berondong kan udah ada yang tayang beberapa episode nih. Scene favorit kalian berdua udah tayang atau belum? Belum. Good question. Scene Favorit favoritku aku yang mana ya? aku ada satu scene itu yang satu scene sih, satu sequence yang diambil satu hari. Seharian itu diambil. Saling tatap ngirim sinyal. Mengirim Bentar, sinyal. ada nggak ya di sini? Mengirim sinyal. Kalau kata ada. Nah, ada lagi. Apa sama belum tayang juga? Ada sih yang udah Oh, tayang. ada. Tapi kayak ada banyak sih scene favorit aku, jadi susah juga untuk memilih satu. Mesin gemas-gemas gitu. Oh. Aku yang di episode akhir. Oh, iya. Oh, Iya, makanya kalian harus nonton Harus sih nonton. sampai Jadi episode biar nggak- 9. Biar nggak tiba-tiba oh iya tapi nggak tahu kita. Pasti episode gemas ya.
Enggak gemes ini justru. Oh iya. Kita lihat sendiri aja. Iya, kita nggak boleh terlalu spoiler ya, karena akan lebih menarik kalau nonton langsung. Betul. Mm. Mungkin terakhir Kak, Sobat Grid bisa nonton series Tiba-Tiba Berondong di mana aja dan ada berapa episode sih Kak? Yes, jadi Sobat Grid kalian bisa langsung nonton Tiba-Tiba Berondong di View dan Maxstream. Tayangnya itu 2 episode setiap weekend. Jadi ada 1 episode baru di hari Jumat dan juga Sabtu. Oke, bisa weekend bisa nonton ya, hari Minggu bisa langsung 2 episode tuh. Bisa. Yes. Satu episode berapa? 1 jam 30 menit? Sekitar 45 menit. Oh, lumayan. Sambil makan itu biasanya kita nonton series tuh sambil makan. Iya. Bisa sambil makan atau kalau lagi puasa sambil ngabuburit. Kalau bisa makannya jangan makan nasi, Apa tuh? makan yang snack aja. Jadi makannya kita nggak usah begini, Oh, begini. Iya. bisa naik ya, tetap makan. Iya, matanya tetap. Nah, Dan mungkin makannya yang asin-asin aja. Karena Kalau makan yang manis nanti overdosis manisnya. di layar. nice try. Yang manisnya udah dari Berondong dan tantenya. Betul. Karena kita Makasih Kak Tata, Kak Fadi sudah bermain ke Grid Thank ID. you. Terima kasih banyak. Semoga lancar buat seriesnya juga. dan Puasa. semoga proyek-proyek Amin. kedepannya juga lancar. Amin, amin, amin. Thank Terima you. kasih banyak, Kak. Sobat Grid, jadi jangan lupa nonton series Tiba-Tiba Berondong di View dan Maxstream ya tadi ya. Iya. Bye-bye Sobat Grid. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.